Halo semuanya, perkenalkan nama saya Ardita Rahmadani dan dalam kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai sosialisasi salah satu sila Pancasila, yaitu sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Sila ini sangat penting dalam kehidupan sehari-hari, khususnya sebagai bangsa Indonesia. Bahkan dalam aktivitas sesederhana pun, nilai kemanusiaan ini sangat dibutuhkan, termasuk saat kita berada di sekolah, di rumah, maupun di komunitas hobi. Meskipun kita adalah penyuka musik atau konten dari luar negeri, misalnya kita sebagai K-popers, wibu, penyuka Hollywood, Bollywood, drama China, bahkan drama Thailand, kita masih membutuhkan yang namanya nilai kemanusiaan dalam kehidupan sehari-hari. Baik, dalam pembahasan yang pertama, saya akan menjelaskan mengenai makna sila kedua. Sila kedua ini menekankan bahwa setiap manusia itu memiliki martabat yang sama. Artinya, setiap orang itu berhak mendapatkan perlakuan yang adil, dihargai, dihormati, tanpa memandang latar status sosial mereka. Kata adil, kata ini berarti memberikan perilaku yang sama kepada semua orang tanpa pilih kasih. Sementara beradab, kata ini memiliki arti bahwa kita harus memiliki sopan santun, menggunakan bahasa yang baik, serta tanpa merendahkan orang lain semena-mena. Dalam kehidupan modern seperti ini, nilai ini sangat relevan sekali dalam kehidupan kita. Kita hidup dalam berbagai perbedaan seperti suku, budaya, agama, bahasa, warna kulit, dan yang lain sebagainya. Dengan perbedaan karakter dan minat dari diri kita masing-masing. Mereka ada yang menyukai game, musik, movie, dance, atau yang lainnya. Semua apa yang kita sukai atau minat yang kita suka itu berbeda dari orang lain. Itu tidak membuat satu orang menjadi lebih baik atau bahkan lebih buruk dari yang lain. Pembahasan yang kedua yaitu penerapan dalam kehidupan sehari-hari. Nilai kemanusiaan banyak sekali yang terdapat pada kehidupan sehari-hari kita. Saya di sini mengambil 5 contoh. Yang pertama, yaitu tidak membuli teman. Kita tidak seharusnya membuli orang lain atau membuli teman dekat kita hanya dikarenakan perbedaan, baik itu secara langsung ataupun melalui media sosial. Misalnya nih, mereka mempunyai minat atau hobi yang berbeda. Terus juga mereka memposting idol favorit, kita langsung saja mengejek, kita langsung memberikan komentar sinis terhadap apa yang mereka sukai. Nilai ini tidak mencerminkan nilai kemanusiaan sama sekali. Sebagai masyarakat Indonesia yang memiliki nilai kemanusiaan, seharusnya kita menghargai pendapat mereka tentang apa yang mereka sukai, minat yang mereka sukai. Tidak seharusnya kita langsung menjudge. Tidak seharusnya kita menghina atau mengejek orang-orang yang mereka sukai hanya dikarenakan kita merasa lebih baik daripada mereka. Dan ya, selama mereka mengidolakan atau menyukai hal tersebut, selama itu tidak berlebihan dan wajar, itu fine-fine aja gitu. Jadi kita tidak perlu untuk membuli. Itu akan mengganggu mental mereka atau mereka tidak akan percaya lagi. Mereka merasa minder, insecure terhadap apa yang mereka sukai, atau mereka merasa tidak pantas untuk menyukai idol yang menurut mereka itu bahkan membuat hidup mereka jadi lebih baik atau bahkan termotivasi. Oke, contoh yang kedua yaitu menghargai perbedaan minat. Misalnya nih, ada teman yang suka K-pop, ya
Tidak jauh-jauh dari contoh sebelumnya, termasuk saya sendiri, saya merupakan K-popers, itu saya merasa bahwa mereka itu menjadi motivasi saya untuk menjadi lebih baik, bangkit dalam kehidupan, untuk menjadi lebih baik, dan untuk menjalani kehidupan yang lebih baik, dan semangat untuk menggapai cita-cita apa yang kita inginkan. Terus juga ada juga yang menyukai olahraga bola. Mereka sangat fans, sangat menyukai orang-orang yang membuat mereka termotivasi tadi gitu. Ini tidak jauh-jauh dari contoh yang pertama ya. Nah, kalau yang pertama tadi tidak membuli, kalau yang contoh kedua ini tuh menghargai. Jadi kita cukup diam, kita menghargai. Kita tidak perlu ikut campur apa yang mereka lakukan selama apa yang mereka lakukan itu tidak merugikan kita. Minat adalah bagian kecil dari diri seseorang, bukan berarti kita menyalahkan atau memperlakukan mereka secara berbeda. Yang ketiga yaitu berbicara dengan baik dengan orang lain. Perlu dalam nilai beradab. Kali ini kita harus mempunyai sikap sopan santun, baik itu kepada orang yang seumuran dengan kita, bahkan ya terutama pada orang yang lebih tua daripada kita. Kita harus menggunakan bahasa yang baik, sopan, dan yang paling penting tidak menyela orang lain sedang berbicara. Kita tunggu dulu sampai mereka selesai berbicara, baru kita bisa menjawab atau memberikan tanggapan, pendapat tentang apa yang mereka bicarakan sebelumnya. Jadi ingat ya teman-teman, bahasa yang baik dan sopan santun itu perlu sekali dalam nilai beradab yang dimiliki oleh masyarakat Indonesia khususnya. Yang keempat yaitu membantu teman yang membutuhkan. Misalnya ada teman yang merasa sedih, memiliki masalah dalam keluarga mereka, terus juga kesulitan dalam memahami pelajaran, kita berusaha untuk membantu mereka untuk mengurangi beban masalah, terus sedikit demi sedikit untuk memberikan penjelasan agar mereka paham dalam pelajaran. Dan juga kita sebagai teman selalu ada di samping mereka yang membutuhkan. Itu sangat penting agar mereka merasa tidak sendirian. Dan yang kelima atau yang terakhir ini tidak diskriminatif. Kita berteman dengan siapa saja tanpa memandang suku atau latar belakang mereka. Misalnya juga nih, kita tidak perlu membeda-bedakan sesuai dengan circle, apalagi dalam pertemanan nih. Kita membedakan penampilan, ekonomi, atau kesukaan mereka. Kita bedakan, itu salah ya. Jadi sama seperti contoh-contoh sebelumnya, kita menghargai, terus juga menghormati dan membantu. Itu sangat penting dalam nilai-nilai kemanusiaan dan beradab dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya saya akan sedikit memberikan contoh dan refleksi. Coba teman-teman bayangkan nih, misalnya ada situasi di mana teman di sekolah atau di kampus dia tuh selalu duduk sendirian, dia pendiam, dia tidak bisa bergaul dengan yang lain, dan hal-hal yang seperti ini, atau misalnya ada teman yang seperti ini, itu dianggap tidak gaul atau kita jauhi dia begitu saja. Sebenarnya hal ini tuh kita tidak mengetahui ya, apakah dia mengalami musibah atau ada masalah di keluarganya, atau
atau yang lainnya, atau memang dia itu memiliki kepribadian introvert atau pemalu. Ya, introvert kan khususnya seperti saya juga. Saya introvert, dimana kalau saya berkumpul dengan orang banyak, energi saya tuh sangat mudah terkuras. Jadi saya sangat mudah merasa lelah, atau berkomunikasi saja tuh saya sangat sulit. Kita tentunya sebagai teman mendukung mereka agar lebih percaya diri, tidak merasa insecure, tidak merasa minder. Kita coba tanyakan lebih dulu nih, tidak langsung jauh-jauh ya. Mungkin dengan awalnya aja dulu, kita bisa memahami apa yang sedang ia alami. Dengan di situ, dari awal kita sudah mencoba untuk membantu menyelesaikan masalah tersebut, dan kita bisa membangun kembali kepercayaan diri mereka untuk tidak takut berbicara dengan orang lain, untuk tetap menjadi diri mereka sendiri. Sikap kemanusiaan seperti inilah yang kita butuhkan sebagai sesama manusia. Dan nilai beradab kita sesama manusia itu seharusnya saling memahami dan saling menghargai, tidak langsung ngejudge sana sini. Nah, kedua ini mengajarkan bahwa kita sesama manusia itu harus saling menghargai, terus juga saling menghormati, apalagi terdapat banyak perbedaan seperti di Indonesia dengan hidup yang multikultural, terus juga dengan nilai kemanusiaan dan beradab, dengan perbedaan minat khususnya pada zaman modern ini. Kita tidak boleh ngejudge dulu ya. Jadi marilah kita dengan tetap bersikap manusiawi, kita menghargai, menghormati, terus bersikap adil, dan juga tetap menggunakan bahasa yang baik serta tidak semena-mena terhadap orang lain, tidak merendahkan mereka. Itu sangat penting. Marilah kita jadikan sikap kemanusiaan dan beradab sebagai pedoman dalam kehidupan kita sehari-hari. Dengan menjalankan nilai-nilai ini, kita bisa menjalani hidup ini dengan nyaman, aman, damai, dan penuh berarti, dan maksudnya bermakna ya. Sekian penjelasan yang telah saya sampaikan pada video kali ini. Mohon maaf apabila dalam video ini saya masih banyak melakukan kesalahan dan kekurangan. Mohon maaf yang sebesar-besarnya, dan terima kasih telah menonton video ini sampai akhir. See you soon. Terima kasih. Bye-bye. P to the A to the R to the